tidak tahu apa-apa. Duduk di depan istri dan minum habis gelas air itu. Wajah istri mengungkapkan ekspresi puas. Sifat obat ini adalah meracuni secara perlahan. Ketika menggunakan obat ini untuk waktu yang lama, organ tubuh perlahan akan melemah. Tapi yang dia tak bisa duga itulah, ada seorang tamu tak diundang yang datang. Pria ini memberikan suaminya bagian dari dokumen. Di dalamnya ada dokumen yang terkait dengan identitas putranya. Dokumen ini diberikan kepada asisten oleh seseorang sebelum kecelakaan. Menyuruhnya pergi mencari ayah bocah itu dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengetahui kebenaran bahwa putranya masih hidup, dalam hatinya dia sangat menyesal. Ketika dia mendengar ini, dia buru-buru ingin membuat surat wasiat. Dia berniat untuk mewariskan semua kekayaannya kepada putranya. Setelah dia menyembunyikan surat wasiatnya, tapi suara di lantai bawah menariknya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat adegan yang membuatnya kedinginan. Saat ini dia sudah khawatir, tapi dipukuli jatuh ke tanah oleh pria itu. Keduanya merasa tidak bisa menyembunyikannya lagi. Akhirnya dia tahu, orang yang paling dia percayai, sebaliknya, itu adalah orang yang paling membencinya. Semuanya sudah terungkap. Dia berniat untuk bertindak cepat. Dia memasukkan sejumlah besar racun ke dalam jus. Menyuruh kakaknya untuk memasukkan air ke dalam kamar. Jika lelaki tua itu bangun dan meminum gelas air itu, dengan begitu bisa berhasil membunuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengatur kaki tangannya. Temukan lokasi pria itu. Setelah menyelesaikan keduanya, dia akan mendapatkan seluruh properti orang tua itu. Tapi apa yang tidak bisa dia bayangkan, bawahannya yang dikirim gagal lagi. Ketika dia hendak melepaskan tembakan, orang ini mengalahkannya. Setelah melalui semua ini, mereka berdua lebih percaya satu sama lain. Di bawah saran gadis itu, pria itu juga setuju untuk kembali ke rumah. Dia bermaksud bertanya langsung kepada ayahnya. Lagi pula, apa hubungannya dengan paman itu? Setelah itu gadis ini menerima sebuah panggilan. Dia bertanya mengapa dia tidak bisa menghubungi ayahnya. Pengasuh mengatakan bahwa dia sudah sakit parah. Membuat gadis itu sangat khawatir. Mereka berdua memutuskan untuk segera kembali. Dan sisi ini setelah menerima berita, dia menelepon polisi datang. Ketika mereka berdua baru saja pulang, dia berpura-pura sangat khawatir. Pergi datang bertanya keselamatan putrinya. Polisi. Dia. Adalah dia. Itu pelakunya. Karena polisi sudah memblokir. Orang itu adalah tersangka pembunuhan korban. Pada saat ini, pengasuh tiba-tiba melari keluar. Ketua bilang dia ingin bertemu pria ini. Membuatnya terlalu terkejut. Setelah itu dia akhirnya juga bisa bertemu dengan putra kandungnya yang pernah telah diusir keluar keluarga olehnya. Aku setuju bertemu dengan kamu. Karena aku ingin tahu tentang pamanku. Hal ini aku tidak tahu. Ayah, kamu ingin aku percaya kata-kata dari seorang egois sepertimu? Iya, dalam mataku. Ayah seorang benar-benar egois. Ayah benar-benar melakukan banyak hal yang salah denganku dan ibuku. Maafkan aku, nak. Hanya satu kalimat maaf sederhana. Pria ini telah menunggu selama 15 tahun. Ayah dan anak mereka berdua akhirnya saling menerima. Sang ayah berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Tapi yang tak terduga telah terjadi. Dia tidak tahu jadi telah mengambil gelas jus itu. Semua orang mendengar suara itu dan dengan cepat berlari ke atas ke kamar. Dia mengungkapkan wajah senang. Sayangnya, dia tidak bisa mempertahankan hidupnya lagi. Orang ini karena dia tersangka nomor 1 dalam kasus ini. Jadi dia dijebloskan ke penjara. Tidak hanya seperti itu. Dia dan kekasihnya bahkan pergi untuk menertawakannya. Apa, kamu pikir kamu sangat pintar ya? Sebenarnya orang yang paling bodoh adalah kamu. Aku akan memikirkan cara untuk membantumu bertemu pamanmu ya. Bersama ayahmu juga. Lihat dua orang begitu sombong. Orang ini jelas tidak bisa duduk diam dan menunggu untuk mati.
Dia ingin membalaskan dendam untuk ayah dan pamannya. Pada saat yang sama, di pemakaman ayahnya, menghadapi reporter, dia berpura-pura sangat terluka. Dia mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh di masa depan, membuat perusahaan berkembang lebih baik. Ketika reporter sedang bertanya, ada mobil yang menarik perhatiannya. Ketika dia melihat dengan jelas siapa orang yang datang, dia sangat panik. Dia kejam tidak hanya untuk membunuh nyonya. Dia bahkan secara pribadi mengirim putra nyonya ke penjara. Hanya karena dia ingin memonopoli seluruh kekayaan. Tapi hal yang tidak dia duga, orang ini memberitahu temannya ketika dia mengunjungi penjara. Sebuah informasi yang sangat penting. Itulah petunjuk untuk menghapus kesalahannya. Ketika paman mengalami kecelakaan, kotak hitam mobil merekam semuanya. Polisi setelah menonton video, akhirnya melepaskannya. Dia melihat pembunuh ayahnya di depannya. Dia dengan dingin mengatakan dia akan mengambil semuanya kembali. Kalimat ini dimaksudkan untuk mengingatkannya. Kembali ke rumah dia berpura-pura patah hati. Sengaja membiarkan putri melihat. Ini jelas rencananya. Setelah melihat putri sudah tidur lelap, dia menyelinap ke kamar suaminya sendirian. Dia ingin menciptakan sebuah surat wasiat palsu. Taruhnya di dalam brankas. Berpikir bahwa dia pasti akan kembali. Temukan dia untuk berbicara tentang properti. Memang, keesokan harinya dia membawa pengacara datang. Tapi dia tidak panik. Dia sudah menemukan pengacaranya. Dia bilang suaminya meninggalkan surat wasiat. Maka hartanya akan dibagi sesuai dengan isi wasiatnya. Lalu dia dengan sengaja memanggil putrinya datang. Putri, mungkin kamu tahu di mana harus meletakkannya. Di bawah bimbingannya. Putrinya menemukan surat wasiat di brankas. Pengacara menyatakan bahwa isi surat wasiat ini, setelah saya mati, semua harta akan diserahkan kepada istri saya. Pada saat ini, pria ini tidak bisa percaya. Dia tidak percaya ayahnya akan melakukan hal seperti itu. Tetapi ketika dia mendengar pengacara berkata begitu, dia tidak punya cara untuk melawan. Dia hanya bisa pergi dari sini dan memikirkan cara lain. Dia akhirnya mendapatkan semuanya. Dan sekarang putri tidak lagi layak untuk dimanfaatkan. Dia mengungkapkan wajah aslinya. Sekarang semua milik orang tua itu milikku. Termasuk rumah ini. Kamu juga sudah tidak berharga. Sebenarnya orang yang paling aku benci adalah kamu. Cepat dan pergi dari sini. Setelah berurusan dengan putri, tujuan berikutnya adalah kekasihnya. Dia menipunya untuk pergi keluar. Manfaatkan waktu ketika dua orang sedang berbicara. Dia mengeluarkan racun dan menyuntiknya. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku hanya memanfaatkanmu. Sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi. Setelah itu yang dia tak bisa terduga adalah, semua hal ini telah dilihat oleh pria ini. Dia menyelamatkan kekasih wanita itu. Bawa dia ke rumah sakit untuk perawatan. Keduanya mendapatkan tujuan yang sama. Pria itu kemudian akan menghubungi kakak laki-laki gadis itu. Dan katakan yang sebenarnya tentang kecelakaan mobil orang tuanya tahun itu. Mengapa kamu tahu ini? Itu semua diarahkan oleh ibu kita. Dia membesarkanmu hanya karena dia ingin menyembunyikan kebenaran. Kamu selalu ingin membalasnya terima kasih. Tapi kamu hanya anak bodoh yang tertipu. Setelah semuanya selesai, pria ini memutuskan untuk membalas dendam segera. Sekarang dia masih tidak tahu. Dia akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan. Tapi tak disangka, kekasihnya muncul dan menunjuk ke arahnya. Mengatakan dia terlibat dalam pembunuhan dua orang. Dan semua ini karena dia berada di belakang dan mengarahkannya. Yang membuatnya semakin panik. Putrinya juga mengatakan yang sebenarnya tentang kecelakaan tahun itu. Dia menemukan bahwa kejahatannya telah terungkap. Dia tidak bisa berdebat lagi. Boom. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Setelah itu,
Penjara menunggunya. Tempat ini terlalu jahat. Tidak lama kemudian, dia mengunjungi penjara. Sekarang dia tidak stabil secara mental. Hal ini masih belum berakhir. Di bawah tuduhan gadis itu, orang ini juga dibawa pergi oleh polisi. Dia dan kakak laki-lakinya juga dibebaskan dari kesalahpahaman. Setelah semuanya terselesaikan, dia memberikan kalung itu dengan rumah ayahnya. Semuanya diberikan kepada gadis itu untuk dilestarikan. Tapi gadis ini juga sadar, orang yang paling dia cintai adalah pria ini. Tapi setelah semuanya, pria ini memilih untuk pergi. Karena dia dites kanker. Dia membutuhkan operasi untuk dapat mengobatinya. Operasi ini sangat berbahaya. Dia tidak ingin membuat gadis ini terluka untuknya. Jadi dia memilih untuk menolaknya. Tapi gadis ini masih tahu segalanya. Dia mengatakan tidak peduli apa. Dia akan mengatasi semua kesulitan dengannya. Tidak lama kemudian, hari operasi telah tiba. Gadis itu melihat bayangan pria itu. Setahun kemudian dia pergi ke makam ayahnya. Tepat pada saat ini, hujan turun. Tapi tiba-tiba seorang pria muncul. Gadis itu mengangkat kepalanya untuk melihat. Ini adalah orang yang masih dia cintai dan rindukan. Ternyata, operasi itu sangat sukses. Dia menjalani perawatan selama setahun. Akhirnya menemukan gadis itu. Mereka berdua yang saling mencintai akhirnya bisa hidup bersama. Mereka berdua akan memiliki kehidupan yang bahagia. Film berakhir di sini. Terima kasih selalu mendukung saya ya. Sampai jumpa, bye-bye.